A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadan nabiyil karim alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur ila siratim mustaqim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wi'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyil karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, pada pagi hari yang penuh dengan kecerahan ini, yuk sama-sama kita tundukkan hati kita untuk terus dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan sama kita. Nikmat kita cari, Pak, Bu, kita nyarinya lintang bungkam jengking balik. Ketentuannya Allah yang punya. Nikmat apapun itu, sehat, nikmat kaya, nikmat semuanya. Kalau kita cerita nikmat sehat itu punya kita, nggak ada orang yang stroke di rumah sakit. Karena nikmat sehat itu punya Allah dan semuanya punya Allah. Yuk sama-sama kita bersyukur, kiranya di sisa-sisa umur kita ini kita bisa menjadikan aktivitas kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, terutama Bu Legiati ini, kehidupannya terus menanjak lebih baik hingga dia ditunjuk Allah untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Insya Allah hajinya mabrur, amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita semua bisa mengakhiri sisa-sisa usia kita dalam husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kehariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau adalah tauladan terbaik dalam kehidupan kita, yang layak pantas untuk dicontoh bagaimana hidup dan berkehidupan. Dan yang paling akhir nanti, kita semua ini nggak ada satu orang pun di antara kita ini yang nggak bergantung akan syafaatnya. Insya Allah kita semua, ayah, bapak, mama kita, anak-anak kita, keluarga kita, nanti kita bisa berkumpul dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Haji Paina SPD dan Ibu Legiati yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua IBHI Kecamatan Padang Tualang, beliau ini adalah guru kita sekarang, orang tua kita. Beliau banyak berkecimpung dalam masalah haji di Kecamatan Padang Tualang. Insya Allah Allah merahmati beliau dan kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua MUI Kecamatan Padang Tualang. Beliau ini duduknya di belakang, mungkin agak terlambat jadi di belakang. Kalaupun berkawan sama Pak Usop, tak mungkin suruh ke muka. Nah itu dia. Kalau suruh ke muka, dua-dua mau Pak Usop ke muka ngawani wasikir. Nah itu dia.
Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan, Ketua DMI, DMI dah ya. Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Padang Tualang, Al Ustadz Muhammad Nasir. Sama-sama yang kita hormati jamaah Qalbun Salim. Nah, ini pelopor di Tanjung Selamat nih. Mungkin bisa jadi dengan jamaah zikir ini terangkat bala. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya ketika bala hendak turun, tapi ketika ada satu kelompok berzikir 400 tahun lagi bala itu ditunda Allah. Jadi kalau malam Kamis tadi jamaah Qalbun Salim berzikir, alhamdulillah kayaknya 400 tahun lagi enggak kiamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami muliakan, ada Ketua KNP Kecamatan Padang Tualang yang sama-sama kita banggakan. Beliau ini pelopor. Kalau bisa diangkat-angkat, begitulah insya Allah. Nah, beliau ini adalah salah satu Ketua Kecamatan Padang Tualang yang insya Allah sama-sama kita doakan akan menjadi bendahara Kabupaten Langkat KNP Prodi ke depan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu bil haji fa inna ahadukum la tadri ma ya'dirulah." Kata Rasul dalam satu hadisnya, bersegeralah kalian semua berangkat haji. Bagi yang memiliki kemampuan, bersegeralah. Apapun alasannya. Ya kalau perlu jual kebun, jual kebun. Kalau perlu jual pajero, jual pajero. Kalau bisa naik haji itu mudah kaya. Kalau udah lempo-lempo kena peraturan 65 koid lewat. Paksa kena tunda. Jadi kalau pas punya duit, Masya Allah tabarakallah, cepat-cepat. Karena apa? Sekarang ini bukan kayak beli pisang goreng. Berangkat haji pagi daftar sore pergi. Berangkat haji 17 tahun lagi, entah 15 tahun. Lembam pinggang tunahankannya. Pikir awak muda 45. Tambah 17. Bengkok waktu berangkat. Jadi hari ini yang muda-muda yang punya rezeki berupaya. Ta'ajjalu bil haji, bersegeralah berangkat haji itu. Fa inna ahadukum la tadri, karena tidak ada satupun di antara kalian, kata Rasul, yang tahu bahwasanya nanti kalian akan disulitkan Allah. Artinya apa? Ketika punya dulukan haji ini, ada uang dulukan ini dulu. Perkara takut miskin, lah kayak kalian aja yang cari duit, kata Rasul. Kata Rasul, yang cari duit kalian, yang kasih rezeki Allah. Ketentuan Allah lebih berkuasa ketimbang kita. Kalau kita anggar-anggar kita yang usaha, berapa lama sih yang kita cari? Untuk siapa sih yang kita cari? Jadi bagi yang punya uang masihan, yang sudah mempersiapkan, persiapkan untuk berangkat haji. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, mau yang muda, yuk sama-sama persiapkan diri. Karena apa? Takutlah kalau Allah yang ngambil nanti. Kalau bandal-bandal kali, punya duit simpan-simpan, punya duit tabung-tabung, punya duit taruh sana taruh sini, enggak daftar-daftar haji, nanti dirampok Allah. Nah, kalau kita yang ngerampok, kalau manusia banyak tinggal bu, nggak bisa dirampok semua. Kalau Allah yang ngerampok, nggak payah dikasih stroke, selesai. Kalau Allah yang ambil, kasih stroke, nggak berguna duit itu. Duit yang udah bawa kapuan di bawah bantal tuh habis semua, tak ada lagi. Mau pakai haji nggak bisa apa-apa. Ini untuk umum. Tapi bagi ibu legiati yang berangkat haji perlu dan memahami bagaimana tata cara yang dibilang Wak Sukir tadi. Haji ini bukan belajar, haji ini beramal. Lah kalau enggak
belajar kayak mana mau beramal, apa yang mau diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang dalam hadisnya bahwasanya fa innal hajja wa man hajja lillahi walam yafsuk walam yarfus roja'a. Itu dia kawaidnya. Kalau perkara kawaid ini kita kalah sama Pak Semin. Pak Semin ini Masya Allah tabarakallah, bukunya Bu Pak setebal itulah masalah kawaid nahwu sorof. Jadi awak ceramah nih kalau baca-baca takutnya dicatat sama Pak Semin. Bedek barawak. Salah nilangkannya, salah awak nerangkannya. Waman hajjalillah walam yafus walam yafsuk. Barang siapa yang hajinya karena Allah dan ia tidak bercerita kotor. Jadi kalau bercerita kotor ini Pak Bu, dasarnya mulut kalau nggak salah. Apalah yang buat cerita kalau tak mulut. Jadi di sana tuh, di Makkah itu, di Madinah itu ada masalah kita. Masalahnya banyak yang kita tengok. Gara-gara yang kita tengok nih masalah. Kadang-kadang kalau tak tahan mulut tuh bercakap dia. Ditengok orang Afrika tuh hitam dia lagi timbang kuali belakang tuh. Cuman tak cakap apa. Kalau tak sapu-sapu dada bercakap lawak. Hitam dia lagi timbang kuali itu. Bajunya Pinocchio bulat-bulat dia. Apa nggak cakap? Duduknya suka-suka hati aja. Bukan dia tahu kotor. Di teras-teras Madinah tuh dia duduk telantarhana. Kalau ditanya joroknya, baunya, Masya Allah tabarakallah, hanya Allah lah yang tahu. Orang tuh bawa baju cuma dua. Baju yang dipakai satu, ihram satu. Di sana orang tuh beli Pak. Dipakai 4 hari, 5 hari, beli, buang. Pakai lagi 5 hari, beli, buang. Nggak kayak kita. Asal pergi haji, asal pulang bunting semua. Tipis kurang tipis bawa tas tadi, Masya Allah tabarakallah. Pulang bunting tasnya. Tegak betul, sesak napas, begaduh-gaduh awak ngangkatnya. Padahal di Medan sana, di Peringgan banyak betul ceretnya Made in China warna kuning itu dibeli. Masya Allah. Itu yang perlu kita sadari benar-benar. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Karena mulut nih, walaupun kata yarfus ini cenderung diartikan kepada cerita porno. Ya kalau saya nggak tahu lah kalau ibu-ibu. Orang saya nggak tukang gabung sama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak usah kan yang muda, nggak usah yang tua, nggak usah yang orang biasa, nggak usah orang ustadz. Asal kumpul, selera aja cerita. Kalau nggak cerita bini dua, cerita itu juga lah, begitulah. Kalau ibu-ibu entahlah. Dijaga karena apa? Kalau di sana pun banyak laki-laki Turki yang ganteng-ganteng Bu. Nah, kalau Pak Paino kalah lah ukurannya sama orang-orang Turki. Hati-hati, mana tahu. Walaupun kita tahu hari ini terbukti cinta warohmah itu. Pernikahan itu mawaddah warohmah. Warohmahnya sudah keluar dari Pak Paino. Kenapa? Walaupun ibu udah tua, Pak Paino udah tua, tapi cintanya Masya Allah. Ini bisa diabadikan untuk pasangan terbaik Tanjung Selamat kayaknya. Masya Allah. Semoga mereka menjadi pasangan yang terbaik dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disampaikan Rasul, perkara jangan bercerita yang porno-porno. Yang kedua, walam yafsuk, dan jangan berbuat maksiat. Ini memang cenderung. Karena apa? Kita berangkat haji ini bukan satu orang Pak. Kita berangkat haji ini bukan satu kampung. Kita berangkat haji satu dunia. Jadi peluang untuk buat maksiat kemungkinannya besar. Karena apa? Tensi tinggi. Di Mekah sana panasnya Masya Allah tabarakallah. Marah tuh mau aja bawaannya. Kalau ditanya cerita dulu ini memang minta maaf lah.
pernah cerita dulu waktu kami berangkat haji 2010 sama Wak Haji Rusli. Jadi jumpa nenek-nenek pulang sembahyang zuhur, udah awak kurang, awak pun berjalan payah, jumpa nenek-nenek 2 tas hijau belanjanya, digintingnya pulang sembahyang zuhur tadi, tebengkok nenek tadi. Awak tadi pun karena awak pun ya tengok tasnya hijau juga, orang Indonesia nih, orang langkat nih, berpikir awak mau nolongnya, ditolong cemana, nggak ditolong cemana. Awak di belakangnya, akhirnya tolong, angkatlah tas tadi. Asal diangkat tasnya tadi 2 biji, belok lagi nenek tuh belanja, hilangnya kelas tuh. Jadi hati-hati, kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita berbuat sesuatu, ada sesuatu yang terjadi. Udahlah awak ujur, cobalah Ustaz. Setengah mati awak geramnya, mau dinyampakkan tas tuh rasanya. Awak pikir ditolong, dia jalan pulang, belanja lagi dia, bentar ya nak. Mau dibilang tidak cemana? Kalau itu, jadi hati-hati Bu. Pertama, kita jangan menjadi sumber maksiat. Yang kedua, kita jangan terpancing untuk buat maksiat. Karena apa? Faraja'aka maka orang-orang yang lepas hajinya, berangkatnya dalam keadaan ikhlas karena Allah, tidak rafas, tidak fasuq, maka dia akan pulang seperti dilahirkan daripada kandungan ibunya, putih bersih. Nah, itu dia. Jadi makanya jaga hati itu, jaga haji itu, dan perbanyak amal. Ini yang terjadi Pak, yang perlu diingat Bu. Orang haji banyak terlena. 42 hari lebih kurang umurnya dihabiskan, banyak terlena. Orang 24 hari lebih kurang dia mangestu. Amit-amiti mangan ngising turu. Kadang-kadang ada jamaah haji juga yang malas ke masjid. Pertama, masalahnya jauh, masalahnya sempit, masalahnya desak-desakan. Datang setan tuh membuat kita malas ke masjid. Lah nanti pulang sibuk bayar umroh, ini kan kacau. Rindu ke Mekah, waktu di Mekah apapun tak dibuatnya, kan sakit jiwanya tuh. Jadi waktu punya waktu yang punya kelapangan, apa yang diamalkan paling tidak bisa melaksanakan umroh 4-5 kali. Saya minta maaf Pak, minta maaf saya. Orang-orang yang jamaah haji ada yang umrohnya 7 kali, payah yang tunjuk tangan ada. Padahal cuma bayar 15 real. 15 real cuma bayarnya. Mabitnya di Tanim ke Masjidil Haram 15 real PP. Waktu berangkat haji ada yang 7 kali, payah. Ya hajinya, umrohnya sekedar syarak saja. Karena Pak, banyak yang walaupun banyak yang melaksanakan ibadah haji. Saya jumpa dulu di 2010 ada seorang anak muda, dia nyorong maknya. Tiap hari hampiran dia pakai ihram, disorongnya maknya. Jadi karena dia pandai bahasa Inggris, dia agak dipermudah. 1 hari patah tongkatnya, tongkat emaknya. Jalan-jalan kami, kutanya lah, kenapa dek? Kutengok tiap 2 hari sekali ihram. Ya itu dibilangnya, apalagi bang, aku nih kemari pakai modal, aku kerja di Afrika. Ku daftarkan makku berangkat, aku berdua sama makku. Nanti kalau mau umroh bang, bayar lagi 25 juta. Jadi kami berdua setiap 2 hari sekali umroh. Kalau ditanya 12 kali dia umroh sebelum haji. Kenapa? Dia memanfaatkan waktu hidupnya di Mekah tidak terlena-lena. Nanti kalau ada jamaah yang ngajak kemana? Ke percetakan Quran, ke pabrik. Apalah sibuknya ke pabrik. Nggak usah buang-buang energi. Kalau ibu ada kekurangan sedikit dengan sakit, nggak usah buang-buang waktu. Kalau mau ke pabrik minta antar Pak Putra Tuhan. Tiap hari ke pabrik sawit, kenapa nengok pabrik cuman? Naik motor gratis, tanggung makan sama Pak Putra.
Percetakan Quran itu kan pabrik, tengok panas. Ya kalau sehat boleh. Ini kemana? Ke Laut Merah. Kapan pula merah laut tuh? Kalau biji batawa kena api rokok iyalah merah, laut merah. Jangan buang waktu sia-sia. Jadikan di tanah suci itu kenapa? Karena 10.000 kali lipat, 100.000 kali lipat balasan daripada sholat di situ. Lah kok dibuang-buang? Ya walaupun kadang-kadang nyogok juga memang Pak sama supir motor. Kalau enggak diantar. Itu dia Bang Sob. Jadi kalau subuh itu berangkat, kutipnya dulu. Siram 1 real sampai ke muka Masjidil Haram kalau mau bayar. Alhamdulillah semalam itu 2010 awak dipilih orang tuh sering tukang kutip. Nah, jadi kalau pagi beruntunglah kalau dapat 40 real dapatlah. Nah, sarapan pagi selamat. Anggar-anggar pandai bahasa Arab sikit-sikit. Hot. Bagi 2, main belah jengkol aja dia baginya. Nggak main kera. Orang sama-sama uang masuk. Kupikir-pikir ini kalau 40 hari 4 tahun tahan aku nih gini ini. Untung. Nanti Anda minta tolong orang mau umroh, stopkan motor 25 real. Nggak ada yang rugi. Semua bisnisnya ada. Nah, itu dia. Alhamdulillah lah beruntung. Jadi bagaimana kita mendudukkan hidup dalam berada di tanah suci Mekah itu, kita manfaatkan umur kita. Jangan sampai terlena. Kalau kita terlena, terbuang waktu sia-sia. Kalau bisa nanti ibu duduk paling tidak 40 hari, jalankan apa itu namanya one day one juz. 1 hari 1 juz. 40 hari khotam. Apa payah-payahnya? Jadi mari sama-sama kita jadikan hidup kita ini. Pesan, kasihkan mikrofon sama Bang Om Ustaz. Untuk memeriahkan, Masya Allah, Tabarakallah. Belum lagi. Ya. Kenapa? Kita ini hari ini acaranya tepung tawar haji. Apa yang belum kita sebutkan? Talbiyah. Ketua IBH tadi belum protokol. Nah, coba minta tolong Bang Om. Nah, kalau awak yang bawa pulang orang nanti semua nih. Karena suara aku agak cantik Pak. Punya Bang Om cantik betul. Cak, buat dulu. Talbiyah. Syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,